apakah sampai saat ini Pak Kiai sudah merasakan sakinah mawaddah warahmah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nika agar sengaja orang lebih bine nyonya kalau samping malah lo terdek sebab mulai toleran ini kan lo aneh gak alif gula langsung ngocak samawa dan mungkin salpak sangat mapan wajahnya loh, bingung lah. Jadi berbicara tentang samawa, berbicara tentang keluarga sakinah, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini adalah sebuah ungkapan di dalam memahami firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala berfirman yang sering disampaikan di acara-acara pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tujuan adanya perjodohan ini adalah tiada lain litaskunu ilaiha, untuk sebuah ketentraman, agar supaya ada ketentraman di dalam membangun rumah tangga. Nah, untuk tentram ini Allah Ta'ala memberikan persyaratan, menciptakan dua hal yang menjadi persyaratan agar supaya keluarga ini betul-betul sakinah, betul-betul tentram, antem, ada perengak dan lain sebagainya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala menciptakan mawaddah dan rahmah. Ada yang mengartikan cinta kasih dan lain sebagainya. Namun ini nanti tema yang kedua. Nah, sekarang tema yang pertama adalah mempersiapkan. Jadi sekarang ini bagaimana mempersiapkan keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, mampu melakukan apa itu mawaddah, apa itu rahmah. Jadi berbicara tentang mempersiapkan, tentu dia semua orang pingin keluarganya itu adalah keluarga yang tentram, ayem, teka hajat, napa saya keteruk. Jadi istilah sakinah, mawaddah, warahmah ini apa? Ini penting sekali. Kalau hanya sakinah dikatakan ken anteng lah, ken malah ngetok, ini gitu. Lalu laki bine ini kan orang laki bine ini kan tidak seperti TV pakai remote ceklek, channel 1, channel 2, channel 4, kan seperti itu. Suami istri itu memadukan dua karakter, dua sifat yang berbeda untuk membangun sebuah bangunan keluarga sakinah, anteng. Apa itu anteng? Sakinah ini apa? Ini penting. Nah, begitupun memahami bagaimana hubungan suami istri. Siapa yang kita hadapi? Suami kita ini siapa? Istri kita ini siapa? Makanya dalam ilmu komunikasi ada istilah, jangan paksa orang lain memahami kita, tapi pahamilah orang lain, maka orang lain akan paham kita. Sebab namanya membangun komunikasi semale antang. Istilah sakinah ini kan antang. Jadi Allah Ta'ala menciptakan perjodohan ini kan tujuannya adalah tentram. Bahkan bercao-cao nikah. Lo anteng ada remak. Jarang terkadang anak mulai beji
sampai sekolah TK bimbung saya kepek, masya Allah, monte tungki minta kelon dan sebagainya. Ini kibangan koreng tua, tapi sang abine, kepek sekalian bibi, aduh, kedengar sampai congat. Ini menunjukkan bahwa litas kuno ini antang yang, tapi antang yang bagaimana, tentram yang bagaimana. Jadi untuk mempersiapkan hal ini, maka kita harus mampu memahami diri kita diri. Karena membangun keluarga sakinah, laki perempuan, apalagi ya berbicara perempuan, berbicara laki, ini kan karakternya beda. Orang gini senang karena belajar dan sebagainya, meskipun itu ada sebagian yang ya nggak seperti itu, tapi ketika berbicara laki-laki rata-rata kan seperti itu, lebur belajar, lebur pamer dan sebagainya. Seorang laki-laki rata-rata adalah bikin ketegasan ini, menguasai dan sebagainya. Nah, untuk mempersatukan hal ini kan butuh yang namanya jembatan. Maka pintar-pintarlah di dalam mempergunakan kata. Daripada geledek. Maka pilihlah kata-kata yang efektif agar ada tanggapan yang efektif. Para hadirin hadirat rahimakumullah, itu sangat mendasar yang harus kita pahami bahwa pasangan kita atau orang lain di luar kita, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pasti punya keinginan, punya insting. Saya memang digariskan Allah Ta'ala dalam suatu ayat saya kegelar qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Allah Ta'ala tidak hanya memberikan fasilitas kebutuhannya, tapi juga memberikan insting, memberikan sebuah naluri. Sama halnya dengan ketika umpamanya ningalen bine nake bine nojo, napa nojo nih guys? Gila nojo dan akhirnya terus kak masak mulai lambok gelem karet mulai rabi dan sebagainya. Lo teman aku ya ketangkut di Malaysia bro. Ya nanti aku kok entra kepacenan. Nah dia itu seorang suami yang bagus, mampu mengelola dan nekanin pengeturunan bine, diukur dengan kemampuannya. Entar kepacenan dong gue, tapi gede ada. Nah jadi nyarek gelap kan bahasa virtual sih, made in China ya. Imitasian model terbaru. Saya tanya akhir ke 1.000 punya. Apa? Selar kelor. Kening segede. Ya Pak kecompong ibagi gitu. Nyalek. Jadi bagus. Ora model terbaru. Saya ngetik kuwi biro kan imitasi, iya mau disidi. Mau dijawab kan itu. Nanti ini menolong-nolong arisan dan sebagainya. Mau jauh aja begini tadi. Nah dari sini akhirnya ini menunjukkan bagaimana mempersiapkan agar ketentraman rumah tangga itu berjalan bagus. Kalau kita mampu mengelola kehidupan kita, diri kita mulai dari diri kita. Sehingga kalau kita mampu memanfaatkan akal kita, memanfaatkan nafsu kita, keinginan kita, disetril dikontrol dengan hati yang bagus,
maka pasti apa keinginan yang terjadi terkajat dari itu, terkabulkan meskipun dengan berbagai cara yang. Namun tentu di dalam menjalani kehidupan rumah tangga apapun itu, bagai rumah tangga bermasyarakat dan sebagainya, ini kan pasti ada masalah. Situng contoh mana? Ini kan dalam hubungan suami istri ya. Ajiling bini orang mengutuk. Lah ini selaki kan harus tahu situasi, keadaan. Semisal tepat tanggal 15, 16, 17 bulan Rajab, bulan purnama, kenapa disunahkan puasa? Di antara hikmahnya adalah agar supaya mampu mengontrol emosi. Karena gaya gravitasi bumi tidak hanya mampu menarik laut, air pasang, tapi juga mampu gravitasi bumi itu menarik emosi seseorang. Jadi ketika bulan purnama, makanya itu sering kan disalahgunakan oleh film-film Hollywood, Wall Serigala dan sebagainya itu. Jadi oleh Rasulullah disunahkan puasa Yaumul Abyad, Ayyamul Abyad, hari-hari putih, hari-hari bulan purnama. Itu agar supaya manusia itu mampu mengontrol emosinya. Karena gravitasi bumi, gravitasi bulan itu tidak hanya air laut, tapi juga menarik emosi seorang. Maka nggak heran dengan orang ini yang tak kuat, betul bulan purnama ini kesering emosi. Apalagi pas tambah di kebetulan depan depan berhalangan, sajian panas. Ketika ngeding sebine ngeding selake bahwa sering pulang malam dan sebagainya, wah ini selake selingkuh dan sebagainya. Makan sopu dentan, anda nekanya kula nih jujur. Jadi ketika mau membangun komunikasi, ajiling binena emosi terus, selake kan harus mampu menguasai keadaan. Gimana caranya? Maksud ini terkadang namanya soker lodok ngocak, maka selaki harus mampu bikin kalimat yang memancing agar supaya sebine gelap mau berbicara. Satu contoh nih lek jadi seorang guna, kamu ini sebenarnya wanita tercantik kedua di dunia ini. Kan saja pegel. Wah, ayo siapa sepatung ya? Nanti itu hati. Lah, ini menunjukkan pancingannya berhasil. Memancing si perempuan untuk mau berkomunikasi. Ayo siapa sih paling nomor situ, paling tentang keruangan. Benar. Wanita tercantik pertama di dunia ini adalah engkau ketika tersenyum. Lompon nih kawan. Pas marah ini kan. Nah, ketika sebine ini kan agak lasan sampai TBN. Maka kita untuk mempersiapkan keluarga yang sakinah. Yang mana keluarga sakinah ini persyaratannya harus mawaddah warahmah. Mawaddah ini ada yang mengartikan adalah suka atas dasar biologis. Biasanya mantan nanya nih. Mawaddah warahmah ini kan ada yang mengartikan sekocak mawaddah ini kan kesenangan mantan nanya. Panggur lebur. Lah sedangkan rahmah nikah atas dasar neser. Kadanglah letuah ini. Kada mau contoh mawaddah ini. Contohnya mawaddah. Burle-bulan tepang kiker segeret. Kan biasa mantananya rekannya akin sebinek longakan
melok makan bin, ada teh kakak. Ini lagi senang-senangnya. Sudah paham bahwa ini ada rasa kita ibu nyaranya. Lepun warohmah. Rohmah ini biasanya di umur 40 sampai 50 ke atas. Neser. Ketika nenek, mbak, babine tanyakin, "Bah, mira ceker, Bah." Dan teh balakeng ini mulai koki lo ngakan dewi sang lo ngakan lagi pas bulan tegi pas ake. Nah ini kan nyaman rohmah. Nah dari sini apa yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan agar supaya kita mampu mawaddah warahmah? Maka kita harus betul-betul menggali rasa. Ada rasa, ada gerak. Ada rasa, ada gerak. Ini terlalu jauh. Tapi apa terlambat lagi? Itu sejam Pak Gunawan. Hah? 10 menit. Ada 10 menit lagi. Terakhir. Jadi untuk mempersiapkan segalanya, memahami apa itu sakinah, ketentraman itu bisa terjalin kalau ya antara laki dan perempuan mampu membangun jembatan komunikasi yang bagus dengan memperhatikan, memahami karakter, memahami sifat, yang mana kuncinya adalah jangan paksa orang lain memahami kita, tapi pahamilah orang lain, maka orang lain akan paham kita. Karena pasangan kita bukan batu, tapi manusia yang punya pikiran dan keinginan. Maka ketika pikiran dan keinginan pasangan kita pahami, oh tang binere ala karena gura belejo dan sebagainya, oh tang binere ale neng ngetok, tapi nunduk cekocek tengah-tengah dan sebagainya. Ini kan harus kita paham karakter manusia. Dari situ akhirnya apa? Kita mampu membangun jembatan. Jembatan apa yang mau kita bangun? Kadang-kadang bodoh orang saya laki tegas keras, bodoh saya kudu lawanan dan sebagainya. Ini semua adalah untuk mempersiapkan membangun sakinah tadi, ketentraman. Supaya taruh budaya gitu. Nah, modal sakinah ini kan harus ada mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah ini sebuah rasa. Dengan adanya rasa, maka ada gerak. Ada rasa, ada gerak. Sedangkan Allah Ta'ala menciptakan rasa ini tidak hanya manis, enggak. Allah Ta'ala apa dirasanya kebenekin karoma manis tapi bener sepaik. Maka semuanya harus kita rasakan. Kenapa di dapur itu kok banyak bumbu-bumbu masak? Karena kebiasaan manusia adalah penuh dengan kebosanan. Mau orang gini penter amasak, ini kan bisa mengelola. Bode cabai, bode puja, bode macam-macam itu kan rasanya beda-beda. Tapi di tangan orang yang mampu meracik berbagai rasa yang ada ini menjadi sebuah rasa yang dahsyat. Namun koki sebagus ini kan koki yang bagus, koki yang hebat, rasa garam itu juga ada, rasa gula ada. Itu koki yang hebat. Jadi bisa temu sensasi rasa yang ada dari berbagai rasa yang ada, mampu menakar. Begitupun kehidupan. Allah Ta'ala menciptakan rasa. Kalau kita mampu mengelola, benerlah bini kita, laki kita itu orangnya penuh dengan rasa pahit, umpamanya. Tapi kalau kita rasa pahit itu kita kelola dengan bagus, maka akan menjadi sebuah hidangan yang begitu nikmat. Nah ini yang harus kita persiapkan
Ndak memon arah seriah. Jadi ajarin Odi nih kan, non. Filosofi hidup itu seperti orang makan. Filosofi hidup seperti orang makan. Orang makan itu seperti lapar kan. Pak Gunawan sakit keluar nasi. Jadi filosofi hidup itu seperti orang makan. Orang makan itu yang dipikirkan bukan kenyangnya. Kenapa? Karena sudah yakin kalau nasi bisa masuk ke perut pasti kenyang. Maka yang kita lihat orang makan itu pilih lauk. Apa orang yang tidak pilih cukup? Karena faham kalau nasi ini bisa masuk ke perut pasti kenyang. Masalahnya bisa dikunyah apa tidak. Kalau rasa tidak sesuai dengan selera kita, gimana mau masuk? Nggak bisa. Makanya ada bumbu, pilih-pilih dan sebagainya. Begitupun kehidupan. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita harus mampu meraciknya. Mengelola bagaimana agar supaya proses kehidupan ini bisa berjalan dengan bagus sehingga menghasilkan. Sama dengan makan tadi. Tapi kalau kita racik dengan hal-hal yang membahayakan, kadang-kadang ada orang masakannya pingin bagus, masakannya pingin enak, dikasih bumbu yang terbuat dari kimia, micin bumbunya dan sebagainya, bener nyaman, tapi jangka panjangnya akan rusak. Seorang perempuan terkadang pingin keluarganya tentram dan sebagainya, suaminya nggak kemana-mana, akhirnya kenapa? Aku boy hal-hal yang negatif tapi kelihatannya dan sebagainya aku lobby next year. Semakin hal seperti ini kita harus mampu mempersiapkan hal. Survei membuktikan kenapa banyak perceraian, karena kopi di warung sebelah lebih nikmat daripada kopi di rumah. Yang ikutkan kita bisa pentar lagi baik kopi di sini. Jadi jasa laki-laki mau nambah warung kopi, apalagi pelayanannya. Kenapa di warung Perak Bulan ini kok orang seneng? Karena pelayanannya bagus. Mau minum apa pak? Makan apa pak? Dan lain sebagainya. Pelayanannya bagus sehingga orang senang dengar gitu. Nah, bagaimana yang di rumah? Maka harus mampu lebih bagus dari sini. Agar supaya apa? Agar suaminya tidak nelayak ke tetangga sebelah. Nah, kan nih, salah hati. Dan maka dari situ kita harus mampu meracik. Untuk meracik sesuatu ya harus tahu rasa. Orang rasa riak, kecampur kita nyaman, dan sebagainya. Nah, jadi situ, jadi mempersiapkan sakinah, mawaddah warahmah. Ini harus mampu meracik rasa kehidupan. Mungkin nikah ini lanjut ini kurang langsung dibi gula, kedua bingung lah saya baca hati. Yang paling penting mempersiapkan hal ini. Yang pertama kita harus sadar betul bahwa kita ini manusia. Yang kedua, karena kita manusia yang punya tanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat, maka di situ hadir agama. Dan agama hadir dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan solusi kepada manusia dengan berbagai solusi yang ada untuk meracik rasa yang ada di kehidupan kita dan juga membangun hubungan dengan dimulai apa? Membangun jembatan yang bagus, memperhatikan dan memahami siapa pasangan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke moderator. Moga adik saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Ibu. Nama saya Ibu Desi dari Perumahan Bakaran Indah. Bilang, begini Pak, saya ingin bertanya tentang
tentang keluarga yang bahagia, tapi ini menyangkut masalah ekonomi, Pak. Nah, di sini karena perempuan itu seharusnya tidak bekerja ya, Pak ya, tapi karena ini berhubung untuk meningkatkan perekonomian sehingga wanita itu bekerja. Nah, ini bagaimana Pak ya caranya? Kadangkala ada wanita itu sudah bekerja, kemudian banyak cekcok di sini, sehingga banyak perceraian. Nah, ini saya minta solusinya untuk Bapak, bagaimana cara pengelola perekonomian keluarga itu dengan baik sehingga dalam keluarga itu menjadi bahagia dan damai. Terima kasih, itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya kepada Kiai Maki Nasir. Alhamdulillah, sebelum saya bertanya, pengajian ini cukup mendalam, jadi cukup mengena kepada ranah berpikir kita. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Yai, apakah sampai saat ini Pak Yai sudah merasakan sakinah mawaddah warahmah? Itu. Nah, kalau sudah ada, mungkin rahasianya bisa dikasih ke kita yang ada di sini. Mungkin apa yang sudah dirasakan oleh Pak Yai mengenai sakinah mawaddah warahmah. Itu saja, mungkin termasuk pengalaman pribadi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu. Saya juga kaget tadi. Saya kira ini mau tambah lagi kalau sudah sakinah. Dari ibu tadi terkait dengan ekonomi. Jadi pernikahan ini adalah sebuah ibadah yang sangat sakral. Karena apa? Karena menyatukan dari berbagai lini kehidupan. Tidak hanya menyatukan laki perempuan, tapi menyatukan bagaimana dua karakter manusia yang berbeda, tentu beda jenis kan. Bagaimana menyatukan dua keluarga dan lain sebagainya. Bahkan menyatukan budaya, adat istiadat dan sebagainya. Maka ketika mempersatukan seperti apa yang saya katakan tadi, untuk agar supaya struktur bangunan ini terbangun dengan bagus, ini kan dimulai dari apa? Dimulai dari konsep. Mau dikonsep bagaimana? Sebuah bangunan ini kan pasti secara mendasar pada pokoknya ada pandemen, ada tiang, ada tembok atau ada dinding lah, ada atap. Bentuknya seperti apa pandemennya, apakah kotak, bundar dan sebagainya, itu kan namanya inovasi. Begitupun di dalam membangun rumah tangga. Pada dasarnya laki-laki kepala rumah tangga yang berkewajiban, ya, berkewajiban karena kepala rumah tangga, berkewajiban segalanya untuk mengelola rumah tangga. Bahkan dalam agama kan dijelaskan bahwa nyusuin anak itu harus menjadi tanggung jawab ayah. Itu seumpama anak embuk gelek bini nak nyusuin anak minta belajar laki boleh. Ya, tapi masaknya gede ya. Lah, macam bentar. Atau apa? Ya, sedekah seorang istri. Nah, makanya
banyak istri solehah kayak gini ini karena nggak minta bayar. Nah dari itu kan struktur asal. Dan kodrat laki dengan kodrat perempuan. Saya pernah ditanya oleh anak saya kuliah psikolog semester 2, bine boleh. Jadi tanya Agi, bagaimana emansipasi wanita terkait dengan gender dan sebagainya. Sekarang kan wanita bisa bekerja dan sebagainya. Oke, nggak masalah perempuan atau wanita itu berkarir dan sebagainya. Tapi kan manusia membangun sebuah bangunan rumah tangga ini kan pasti tujuan sakinah ini kan tidak hanya satu sisi. Mungkin kalau nyaman sebini etok atau selake etok, ini kan nggak ada kepuasan di situ. Orang dikatakan puas itu ketika tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Puas itu nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Oh, bisa. Korea manis, riak. Ini berarti kan nggak begitu dahsyat. Tapi ketika kepuasan membangun rumah tangga ini, laki perempuan sama-sama puas. Nah ini kan berarti nekelecek bagus. Nah maka ketika berbicara ekonomi, pas andi anak, ini kalkulasi, kan musyawarah membangun jembatan tadi komunikasi. Selake alakoh oleh pesen, sebine alakoh oleh pesen. Anak lebih berharga mana harta dengan anak? Oke nak, anak sekolah butuh harta, butuh biaya dan sebagainya. Tapi ketika nggak seimbang, investasi dengan cangkang bisnisnya, ini kan tidak menghasilkan. Sedangkan membangun sakinah ketentraman ini kan tidak hanya diukur dengan kuantitas, tapi juga kualitas rasa sensasi kehidupan. Nah maka ketika berbicara sebine alakoh oleh dapanten bagus dapanten, nah ini kita harus memperhatikan rasa keluarga. Monek kiai dan sebagainya, kenapa kiai itu pidato, nyai ceramah, potran di kebudayaan, beda pengancuran dan lain sebagainya, beda ustadz dan sebagainya. Ini kan masih bisa terkontrol. Tapi ketika nggak ada hal seperti itu, bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya sendirian dengan pembantu di rumah, main HP terus, apakah hal seperti ini yang mau kita harapkan? Membangun keluarga, keturunan sakinah kan nggak seperti itu. Nah maka berbicara boleh tidak bekerja dan sebagainya itu dikomunikasikan dengan suami, ya, hitung-hitung lah, dikalkulasi. Harta ini lebih berharga mana? Anak dengan uang. Nah seperti itu, ya Bu. Ada yang ditanyakan lagi terkait dengan masalah ekonomi? Iya Pak, terima kasih. Ini Pak, maksud saya, gimana kalau istri itu bekerja dan suami juga bekerja, tapi kadang suami itu penghasilannya kecil, tapi besar yang perempuan. Oh ya. Kelolanya gimana? Agama mengajarkan, agama memberikan sebuah aturan, ukuran nafkah, ya, kewajiban nafkah bagi suami itu ukurannya adalah menurut kadar suami. Jadi seumpama selake suami itu tukang becak yang penghasilannya setiap hari 50.000 Mbak. Terus istrinya seorang direktur, gajinya juta.
Lah ini ukuran belanjanya seperti apa? Apakah ikut ukuran istri atau suami? Maka agama memberikan aturan mengikuti ukuran suami. Jadi seperti itu terkait dengan masalah kewajiban-kewajiban. Maka masalah ekonomi, nafkah gelar bisa. Dan harta istri ini milik istri, bukan milik suami. Demikian Bu. Jadi mohon somana sebine andi penghasilan iki penghasilan sebine, tapi tentu sebine gelar harus dengan seizin istri. Suami, istri harus seizin suami. Nah seperti itu. Jadi terkait dengan wanita karir seperti itu. Kan eman-eman kita bergelimang harta, tapi gak bisa dijadikan bekal kebaik sanggup da akhirat kan eman. Nah maka yang kita cari itu adalah sensasi rasa kehidupan. Karena kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, sebagai ujian untuk merasakan rasa yang ada di dunia ini untuk dijadikan bekal sangu di akhirat. Ketika yang mengatur hal ini, yang menskenario hal ini adalah Allah Ta'ala, maka tentu Allah Ta'ala ini kan sifatnya Rahman Rahim, lebih belas dan yang bengbi manusia paling belas, lebih adil dan yang bengri manusia paling adil. Nah tentu Allah Ta'ala sudah menakar dengan bagus terkait dengan masalah mereaksi keadaan. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan ekonomi, ukurannya adalah suami, kewajiban nafkah, bukan si istri. Dan terkait dengan masalah tadi, apakah saya sudah bangun keluarga yang sakinah? Belum. Saya belum merasa sakinah. Karena apa? Ya karena saya merasa ada yang masih daya kurang. Gak tahu kurang apanya, gak tahu. Tapi saya jalani. Hatta yakal yakin. Manusia ini harus terus berupaya untuk mencapai keikhlasan di dalam menjalani kehidupan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada dan merasa belum sempurna. Itu namanya ikhlas. Kalau sudah merasa sempurna, kalau sudah merasa ikhlas, itu berarti belum ikhlas. Itu namanya ikhlas ya. Jadi ikhlas itu rahasia Allah Ta'ala. Karena kita ini kan hidup ini terus bertingkat. Ketika masuk ke tingkat ya, kayak gini, ini botol ya, ini gelas ini lebih rendah daripada botol ini. Ketika kita mau merangkak ke atas gelas ini, kita kan berusaha dari bawah. Ketika naik mencapai di atas gelas ini, maka kita akan merasakan berada di dasar. Berada di dasar untuk mencapai atas botol ini. Paham? Gila ini. Jadi kalau kita sudah merasa di atas gelas, berarti kita akan naik ke atas botol sini. Proses dari sini ini berarti dari nol lagi. Nol di atas gelas. Kalau tadi nol di atas meja. Proses naik lagi. Terus begitu. Sampai kapan? Sampai mati. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kita mampu merasakan sensasi kehidupan ini, orang tak kiranya bisa rasakin nikmat andi gigi, monotoman sakit gigi. Lagi, mau kayak gigi, masya Allah, beres-beres.
tapi sang beres palopah. Jadi kita beruntung, kita oleh Allah Ta'ala dikasih rasa ujian, rasa pahit. Tapi kita jangan sampai minta diuji. Kalau kita minta diuji oleh Allah, contohnya Nabiullah Daud. Nabiullah Daud itu napa noce, minta diuji agar supaya setingkat dengan Nabi Nuh dan sebagainya yang perlu diuji. Akhirnya apa? Diuji Allah Ta'ala nggak kuat. Diuji dengan seorang perempuan. Ketika di zaman Nabiullah Daud dibolehkan syariat seperti itu, sehingga Nabiullah Daud sadar. Makanya diceritakan Nabiullah Daud langsung sujud mohon maaf pada Allah Ta'ala. Karena kalau kita minta diuji, kita pasti nggak kuat. Tapi kalau kita nggak minta diuji tapi diuji oleh Allah Ta'ala, pasti kita akan kuat atas pertolongan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala pasti mengujinya disesuaikan dengan tingkatan kita. Jadi demikian. Jadi saya belum merasakan tentang kesempurnaan. Jadi kami berusaha terus kayak gitu. Apa lagi ya? Ada boleh kasih? Mungkin pun mau minyak kalau deki pas ini boleh. Loleh kan? Loleh. Jadi kayak gitu. Jadi intinya adalah ya, kunci ya yang harus kita persiapkan adalah untuk mencapai sakinah ini. Bukan apa yang terjadi, tapi reaksi kita terhadap apa yang terjadi, itu yang penting. Karena apa yang terjadi takdir namanya. Apa nih takdir lagi adik juduh siti, ini juduh nih. Maka bagaimana reaksi kita mengelola siti ini agar menjadi pendamping hidup yang mampu menenteramkan kehidupan dengan apa? Mempelajari motif, rasa dan lain sebagainya. Dengan kemampuan kita meracik rasa, asal pahit campur kelaben gula sekonek ke bidang kopi senyaman. Moga-moga diki oleh kopi ini. Jadi sehingga apa? Sehingga kita mampu menjalani kehidupan apa yang samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Kita harus mempersiapkan, dimulai dari bangunan saya berpikir, memahami rasa ini dan sebagainya, kehidupan kita, apalagi di era digital ini. Era digital ini penting. Era digital semakin penting agar supaya kita ini tidak terpengaruh, tidak tergulung oleh arus digital yang begitu dahsyat. Maka kita harus paham, oleh chattingan, oleh tiktoken, korje sampai merusak kebetulan. Jadi itu tentu teman-teman kan teman tiktok bener. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ini kan para mempersiapkan keluarga sakinah, mempersiapkan kita harus mampu memahami pasangan kita, karakternya seperti apa. Nah, untuk memahami ini, apa yang dipahami? Jiwanya. Makanya butuh komunikasi, ngocak nih kan, ngocak. Ini kan untuk mendalami jiwa pasangan kita, memahami karakter pasangan kita. Karena kata-kata ini kan ada yang ditulis, ada yang diucapkan. Kalau ditulis, ini kan kita nggak tahu seperti apa karakternya. Tapi ketika diucapkan, karena suara adalah nyanyian jiwa, kita tahu. Oh, binirnya orang keras. Oh, tang binirnya orang kalem. Oh, tang binirnya kan dari cara gaya bicaranya, gaya duduknya. Makanya butuh apa? Ngobrol. Jadi dengan mendengarkan suaranya, hanya dengan mendengarkan maka kita akan mampu menguasai keadaan. Karena suara adalah nyanyian jiwa. Padahal di orang ngocak, sayang, kebe kopi. Oh berarti ini kan
Pangneser. Mau ngocak, sayang, beli kopi. Kan ada nih kata-katanya sama. Sayang, ayo sayang, beli kopi sayang. Nah, ini kan sama, kata-katanya sama, tapi intonasinya ini menunjukkan marah. Nah dari situ demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.